Baik, kita akan belajar kembali tentang mata kuliah penganggaran perusahaan, khususnya di bahasan penyusunan anggaran sediaan, dari pengertian, faktor yang mempengaruhi, KPE, dan saat kembali memesan. KPE ini nanti adalah kuantitas pesanan ekonomis. Nah, apa itu? Nanti kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian istilah-istilah dalam penyusunan anggaran sediaan. 2. Mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran sediaan. 3. Mampu menentukan kuantitas pesanan ekonomis. 4. Mampu menentukan kapan saat kembali memesan. Oke ya. Seperti biasa, kita akan mengenal dulu istilah-istilah yang akan dipakai dalam presentasi ini. Yang pertama adalah sediaan atau yang sering dikenal dalam istilah inventory, yaitu barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Kata kuncinya di sini diperoleh dan tersedia. Dijual atau dipakai itu namanya sediaan. Selanjutnya, sediaan produk. Kalau sediaan produk itu adalah sediaan hasil produksi. Sediaan produk terdiri dari sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses. Apa itu sediaan produk jadi? Sediaan produk jadi adalah sediaan hasil produksi yang siap untuk dijual. Karena sudah jadi, maka siap untuk dijual. Kalau sediaan produk dalam proses itu adalah sediaan produk yang belum selesai. Maksudnya apa? Nah, kalau belum selesai diproduksi, berarti masih memerlukan proses lebih lanjut. Nah, ada istilah sediaan produk jadi minimal. Adalah sediaan produk jadi yang jumlahnya harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas usaha. Untuk menjamin keberlangsungan usaha, ini untuk sediaan produk jadi minimal ini tidak boleh dijual atau digunakan, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat misalnya ada pesanan menumpuk sedangkan nggak ada lagi sediaan, kecuali sediaan produk jadi minimal. Minimal itu berapa? Nah, harus ada terus itu namanya sediaan produk jadi minimal. Dan yang terakhir ini ada anggaran sediaan. Anggaran, yaitu anggaran yang dibuat untuk sediaan. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi sediaan produk jadi. Sediaan produk jadi, apa yang mempengaruhi sediaan produk jadi? Yaitu sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra. Nah, ada ekstra di sini. Sifat persaingan industri dan hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan di gudang dan kalau sediaan itu habis, kehabisan itu mengeluarkan biaya. Hubungannya apa nanti? Hubungannya itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi sediaan barang dagangan. Apa yang mempengaruhi sediaan barang dagangan? 1. Sifat persaingan dagang. Hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan dan ketersediaan barang di penyalur produsen. Karena namanya barang dagangan. Penyalur. Sudah sampai di penyalur belum? Itu dilihat. Masih ada enggak? Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sediaan bahan baku. Ada anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku, dan biaya bahan baku ya, penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan akibat kehabisan sediaan, ketepatan pembuatan kuantitas standar bahan baku dipakai, ketepatan referensir dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan, dan jumlah bahan baku tiap kali pesan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan produk jadi, sediaan barang dagangan, dan sediaan bahan baku. Tadi kita membahas, saya menyebut KPE. KPE itu apa? KPE itu kuantitas pesanan ekonomis.
Kuantitas pesanan ekonomis atau KPE itu adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Ini ya, biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Namanya saja ekonomis ya. Ekonomis itu berkaitan dengan yang paling murah. Nah, yang paling murah itu apa? Biaya yang minimal. Lalu ada istilah lagi, biaya tadi yang sering disampaikan, biaya penyimpanan. Itu disebut juga dengan storage cost atau holding cost. Biaya penyimpanan ini meliputi biaya tempat penyimpanan, pemeliharaan bahan, biaya kemungkinan bahan rusak dan hilang, biaya asuransi, biaya modal, biaya pajak, biaya menghitung dan menimbang menimbang bahan dan lain-lain. Biaya penyimpanan itu enggak nitip gitu aja enggak, tapi ada biaya-biaya banyak ini ya. Bisa dilihat di kata kunci yang sudah saya cetak saya pakai warna merah. Lalu ada lagi biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu disebut juga dengan ordering cost atau staff cost. Biaya pemesanan meliputi biaya persiapan memesan bahan. Persiapan memesan bahan dari mulai persiapan ya. Biaya pengiriman, persiapan, kemudian pengiriman untuk memesan bahan, biaya penerimaan bahan yang dipesan, dan biaya pembayaran bahan yang dipesan. Pemesanan, proses. Maka perlu yang namanya biaya-biaya, itu namanya biaya pemesanan. Lantas bagaimana cara mencari KPE? Menentukan KPE-nya bagaimana? Rumusnya adalah akar ya. Akar 2 kali KST. KST itu adalah kuantitas standar bahan baku yang dipakai. Kuantitas standar bahan baku yang dipakai. Kuantitas itu jumlah. Jumlah standar bahan baku yang dipakai selama periode tertentu dikali biaya pemesanan. 1 kali pemesanan. Sekali pemesanan per HST. HST itu apa? H-nya adalah harga. Harga standar bahan baku per unit. Harga standar bahan baku per unit dikali I. I itu adalah biaya penyimpanan. Untuk biaya penyimpanan ini dalam bentuk persentase. Persentase kalau misalnya 30% maka bisa dibuat desimal 0,3 ya. Itu biar mudah menghitungnya. Langsung ke contoh aja. Contoh soal menghitung kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas standar bahan baku berupa kedelai dipakai untuk membuat kecap sari selama tahun 2016 sebanyak 364 ons. 364 ons itu 1 tahun ya, selama tahun 2016. Harga standar bahan baku kedelai per ons. Nah, per ons nih. Per onsnya Rp160. Nah, ini nanti yang 160 itu masuknya ke isian HST. Kalau yang 364 ons nanti KST. Lalu biaya pesan setiap kali pesan. Nah, biaya pesan setiap kali pesan. 1 kali pesan itu mengeluarkan biaya sebesar Rp728. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang itu 40%. Ini untuk I-nya. Hitunglah kuantitas pesanan. Nah, pesanan ekonomisnya. Kita masukkan ke rumus ya. KPE sama dengan akar 2 kali KST. 2 kali jumlah. 2 kali jumlah standar. Berapa? 364 kali S. S tadi apa S? Pesan. Nah, pesan. Ada S. Pesan. Biaya pesanan 728 per 160. 160 itu apa? HST. Harga standar bahan baku. 160 dikali biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu berapa? 40%. 40% dibuat desimal aja jadi 0,4. Nah, sama dengan, ini terpotong ya. Ini maaf ini terlalu panjang ya. Harusnya nggak panjang banget nih. Sama dengan akar berapa? 529.984 per 64.
Kemudian ini ada sama dengan juga. Wah, ini ya. Akar 8281 sama dengan 91 ons. Jadi, pembelian yang paling ekonomis untuk setiap kali pesan sebanyak 91 ons kedelai dengan beberapa alternatif cara. Gimana nih? Ya, 91 ons. Yang paling ekonomis itu 91 ons. Namun ada beberapa cara. Nah, karena tadi dalam 1 tahun itu ada 364 ons, maka ada beberapa cara. Misalnya 2 kali pesan masing-masing 182. Nah, 2 kali pesan masing-masing 182 ons. Kan sama kan kalau dikalikan jadinya berapa? 364 kan? Atau 4 kali pesan masing-masing 91 ons. Ya, atau 7 kali pesan masing-masing 52 ons. Nah, itu bisa. Oke, hasilnya sama 364. Oke. Lalu bagaimana cara memesan yang paling ekonomis? Tadi sudah ada ekonomisnya. Ada pesanan ekonomis. Nah, 91 on. Kita sudah tahu clue-nya. Oh, 91. 91 berarti kalau yang dibuat alternatif, kalau 91 kan sekali pesan ya, kalau 2 kali ya, dibuat 2 kali 182. Terus 1 tahunnya dibuat 2 kali, maka 91-nya 4 kali kan, sama aja kan di sini? Nah, sama aja. Untuk itu, kita cari yang paling ekonomis. Yang paling ekonomis itu yang formula yang mana? 2 kali pesan, 4 kali pesan, atau 7 kali pesan. Mengingat ada biaya-biayanya tadi ya. Oke, kita lihat. Untuk formula yang pertama, 2 kali pesan masing-masing 182 ons. Kita lihat nilai rata-rata sediaannya dulu. Nilai rata-rata sediaan itu diperoleh dari apa? Nih, dari pesannya berapa ya? 182 ons dikali harganya dibagi 2. Kita peroleh 14.650. Biaya penyimpanan setahun itu adalah 40% dikali nilai rata-rata sediaan. Itu rumusnya ya. 40% dikali 14.560 sama dengan 5.824. Lalu biaya pemesanan. Biaya pemesanan setahun. Berapa itu biaya pemesanan setahun? 2 kali 728. Nah, tadi ada datanya ya, yang tadi itu. Biaya pesan setiap kali pesan Rp728. Sekali pesan itu mengeluarkan biaya 728. Yang namanya pesan itu dari mulai rencana dari awal sampai biaya angkut-angkutnya itu sampai barang diterima. Nah, itu. Totalnya 728. Dikali 2 kali karena 2 kali pesan, maka hasilnya adalah 1.456. Lalu biaya bahan baku setahun. Setahun itu berapa? 364 ons dikali Rp160. Hasilnya 58.240. Maka jumlah biaya setahun adalah 65.520. Itu biaya yang dikeluarkan jika memakai formulasi 2 kali pesan. 2 kali bolak-balik. 2 kali bolak-balik beli masing-masingnya 182 ons. Untuk yang kedua, jika dilakukan 4 kali pesan, masing-masing 91 ons. Kita hitung dulu nilai rata-rata sediaannya. 91 ons dikali 160 dibagi 2. Yang namanya rata-rata ya kan? Rata-rata dibagi 2. 2.730. Lalu biaya penyimpanan setahun. Biaya penyimpanan setahun itu adalah 40% dikali 2.730 sama dengan 1.092. Biaya pemesanan setahun itu 4 kali dikali 7.728 sama dengan 2.912. Biaya bahan baku setahun itu 364 ons dikali 160 sama dengan 58.240. Kemudian di total 3 ini ternyata hasilnya adalah 62.244. Nah, itu untuk yang 4 kali pesan, yang 7 kali pesan juga sama caranya ya. 52 ons
dikali 160 dibagi 2 sama dengan 4.160. Kemudian biaya penyimpanan setahun 40% dikali 4.160 sama dengan 1.664. Kemudian biaya pemesanan setahun 7 kali 728 sama dengan 5.096 dan biaya bahan baku setahun 364 ons dikali 160 sama dengan 58240. Jumlah biaya setahun adalah 65.000. Kita lihat mana yang paling ekonomis. Ekonomis itu apa? Yang paling murah. Yang paling murah yang mana? Kita lihat yang mana yang paling murah. Yang formulasi ini, atau ini? Oh, ternyata yang paling ekonomis adalah yang ini ya, 62.244. Maka terbukti kan? Nah, terbukti 91 ons yang ekonomis. Oke, itu cara memesan yang paling ekonomis. Lalu kita akan bahas tentang saat kembali pesan. Saat kembali pesan atau reorder point adalah saat harus memesan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu sediaan di atas sediaan keamanan. Sediaan keamanan itu sediaan minimal, nama lainnya itu. Nah, rumusnya apa? Saat kembali memesan itu sama dengan bahan baku terpakai selama waktu tenggang ditambah sediaan keamanan dalam satuan berat. Kesimpulannya nanti setelah perhitungan, pemesanan sejumlah KPE dilakukan pada saat sediaan tersisa sebanyak hasil perhitungan rumus saat kembali memesan. Langsung ke contoh soal, biar lebih paham. Saya bacakan ya. Keperluan bahan baku kedelai selama setahun sebanyak 364 ons. Setahun, tadi sudah dihitung. Saya bacakan lagi. Dan keperluan bahan baku setiap minggu 7 ons. Setahun itu ada 52 minggu. Waktu tenggang adalah waktu yang diperlukan untuk memesan bahan. Dari waktu memesan sampai bahan diterima di gudang itu selama 4 minggu. 4 minggu itu waktu tenggang. Waktu menunggu. Harga bahan baku kedelai per ons sebesar 160. Tadi sudah disebutkan ya. Biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar Rp728. Sediaan bahan baku sebesar 40 ons. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang sebesar 40%. Sediaan keamanan ditetapkan sebesar 50% dari penggunaan selama waktu tenggang. Berdasarkan data tersebut, kapan waktu yang tepat untuk memesan kembali? Cari KPE-nya dulu. Ini sama dengan perhitungan yang sebelumnya tadi. Hasilnya adalah 91 ons. Lalu kapan saat kembali memesan? Nah, bahan baku terpakai selama waktu tenggang. Selama waktu tenggang itu pakai berapa ons? Kan ada ini nih, ada apa? 4 minggu ya tadi ya. Waktu tenggangnya berapa? 4 minggu. Dikali 7 ons. Kenapa? Karena setiap minggunya itu butuh bahan baku 7 ons. 4 minggu dikali 7 ons, 28 ons. Sediaan keamanan. Sediaan keamanan tadi ditetapkan berapa ya? Nah, sediaan keamanan ternyata ditetapkan sebesar 50%. 50%. Nah, 50% dari bahan yang digunakan selama waktu tenggang. Maka 50% dikali 28 ons, ya kan? 28 ons tadi kan dapatnya dari 4 minggu kali 7 ons. Maka 50% dikali 28 ons sama dengan 14 ons. Jadi, jawabannya adalah 28 ons ditambah 14 ons sama dengan 42 ons. Kesimpulannya apa? Pemesanan 91 ons dilakukan pada saat sediaan tersisa 42 ons. Gitu. Itu fungsinya menentukan saat kembali memesan. Ada perhitungannya semua ya. Jadi nggak asal pesan berapa, kemudian saat memesan itu nunggu tersisa berapa. Itu ada. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi di materi selanjutnya.